Seumur hidup kami Tuhan, biarlah setiap nafas kami, setiap ucapan kami hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, kami hendak, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami menyembah-Mu, ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan kami, ini penyembahan kami. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Bapa. Segalanya bagi-Mu. Manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan, kiranya berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan bersama kita dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang kita bagikan hari ini terambil dari Filipi 2 dan saya akan membacakan buat kita semua dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Pesan utama dan penting dari nats yang kita baca hari ini adalah tentang keteladanan Tuhan yang mau kita hidupi dalam hidup kita, di dalam bermasyarakat, bergereja, berkomunitas, yaitu memiliki kerendahan hati. Banyak hubungan dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan dalam FC, atau antar jemaat mengalami masalah karena satu merasa lebih baik, lebih tahu, dan lebih mampu dari yang lain. Kebanyakan juga dari kita tanpa kita sadari, kita berlomba mencari popularitas, penghargaan, jabatan, dan lain-lain, di mana hal ini akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Filipi tentang perlunya kerendahan hati. Dan ini juga pesan kepada kita semua umat Tuhan hari ini, kita perlu memiliki hati yang rendah. Kalau kita belajar latar belakang jemaat Filipi, jemaat ini adalah jemaat yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mereka bertumbuh dalam doa dan ucapan syukur. Kita boleh lihat itu di Filipi pasal 1 ayat 3-8. Tetapi Rasul Paulus melihat ada hal yang perlu diingatkan di jemaat ini. Dan firman Tuhan juga melihat ada hal yang perlu kita diingatkan hari ini. Kita perlu belajar menghidupi teladan Yesus Kristus, yaitu memiliki kerendahan hati. Karena kasih-Nya kepada kita manusia, Ia, Tuhan Yesus Kristus, rela turun ke dunia ini menjadi manusia, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai hamba. Ini adalah suatu situasi di mana Tuhan dengan segala kebesarannya, dengan segala kemahakuasaannya, Dia rela menjadi manusia dan menjadi hamba bukan sebagai penguasa. Kerendahan hati Kristus yang lain adalah Dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri juga berarti menghilangkan ego pribadi, menghilangkan ketuhanannya, menghilangkan keperkasaannya. Dan Dia rela mengosongkan diri karena Dia tahu bagaimana Dia harus bersikap, bertindak di tengah-tengah kita manusia. Firman Tuhan kita buat kita pagi hari ini adalah, sudahkah kita memiliki kerendahan hati seperti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Kiranya ini boleh kita renungkan, kita hidupi, supaya hidup kita jadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami harus memiliki teladan seperti yang Tuhan ajarkan, agar setiap kami, anak-anak-Mu, boleh memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Agar kami boleh jadi berkat buat sesama kami Tuhan, kami boleh menguatkan satu dengan yang lain tanpa merasa kami lebih baik dari orang lain, kami lebih bisa dibandingkan orang lain, tapi kami boleh melayani satu dengan yang lain. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Filipi 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku, Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya, bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku.